Semangat pagi. Oke, Sobat Semanggi, kita bertemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Kali ini episodenya agak sedikit berbeda karena kita akan datangan tamu luar biasa, seorang business owner yang sukses. Wah, ini kalau teman-teman mungkin sudah ada yang tahu nih, pernah dengar Mild Crepes dari Dapur Tata. Ini adalah satu dessert yang sedang viral, jadi banyak dicari orang. Ada di Sidoarjo. Kalau rekan-rekan mungkin ada yang tahu, pasti sudah tidak asing lagi. Nah, kali ini Semanggi University mendatangkan langsung ownernya untuk datang ke sini, berbagi cerita, kisah kesuksesan dari Dapur Tata. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Debyo. Selamat pagi Mas Fori. Oke, apa kabarnya nih? Luar biasa. Oke, iya. Ini terima kasih sekali sebelumnya Pak Debyo sudah meluangkan waktu untuk hadir di Semanggi University. Jadi bisa nanti di-share gimana sih Pak sebenarnya dari awal nih seperti apa membangun Mild Crepes-nya Dapur Tata sampai bisa sebesar sekarang. Oke, iya. Mungkin kita bisa awali dari Mild Crepes-nya dulu Pak ya. Mild Crepes ini sebenarnya kan bukan dessert dari Indonesia ya. Mungkin Pak Dibya boleh ceritakan sedikit Pak, sebenarnya dari mana asalnya nih Pak? Kalau asalnya Mild Crepes sendiri itu simpang siur juga sih Mas. Oke. Ada yang bilang dari Perancis, ada yang bilang dari Italia. Tapi Mild Crepes sendiri itu adalah karya seorang chef dari tahun 70-an dari Jepang. Saya juga lupa namanya. Dari Jepang ya? Iya, jadi orang Jepang itu bikin seperti apa namanya, varian dari cake yang lain-lain kan udah bosen ya, jadi dia bikin lagi. Dia nemu ada kue yang ada dari Italia itu berupa pastry, kemudian dikasih krim, pastry yang kriuk gitu kan. Nah, dari orang Jepang itu tadi dia bikin yang lebih lembut lagi, jadi berupa crepes atau dadar. Kalau orang Indonesia bilangnya dadar gulung. Dadar gulung ya. Yang dibikinin cake, ya kasih krim. Jadi kayak gitu sih kalau Mild Crepes sendiri. Awalnya ya. Cuman dulu pernah viral tahun 2015-an. Oke. Terus kemudian ada TikTok dan sekarang viral lagi. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi kenapa nih kalau boleh tahu Pak Dibyo memutuskan untuk udah deh kayaknya dessert ini bagus juga nih kayaknya untuk dijadikan bisnis. Awalnya gimana tuh Pak ceritanya? Ini saya juga kurang tahu sih sebetulnya. Cuman pas sering lihat di sosmed, di Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain, itu kok sering seliweran itu. Mild Crepes, gambar Mild Crepes, terus kemudian orang jual Mild Crepes kok seliweran. Nah, kita juga dilihat sih mau jualan apa enggak. Soalnya biasanya kan sebelum di Mild Crepes ini Dapur Tata memproduksi dessert yang lain seperti brownies atau broncoko yang pakai kemasan cube atau toples kotak gitu. Kemudian ada salad juga dan lebih seringnya kue tart. Oh gitu ya? Ya, dia terkenal Dapur Tata dari kue tart sebetulnya. Dari situ. Kemudian kalau kita jualan itu terus kan seperti nggak berkembang. Nah, pas kita lihat di timeline ada Mild Crepes yang seliweran, ya kita cobalah untuk meriset dulu. Seperti riset ya? Di riset dulu beberapa bulan, kita coba pertama, terus enak nggak, ada yang kurang nggak, terus kita searching apa namanya menu-menu yang ada di internet, ada yang bisa dipakai, ada yang enggak sih pastinya, dan otomatis dan semuanya sih kita publik lagi, kita edit lagi, kita custom. Pokoknya Mild Crepes ini harus layak dijual lah. Jadi bukan hanya karena viral terus dijual aja. Ya pasti kalau viral terus kemudian dijual aja, orang kan ngerasa
oh ya kayak yang lain, seperti yang lain juga. Nah itu ya tantangannya adalah ya kita bikin yang beda, viral tapi kita tetap jaga kualitas dan memang nggak seperti yang lain. Jadi rasa juga harus diandelin juga. Oke, ngomong-ngomong rasa, berarti resepnya ini mestinya punya role model ya, atau patokan. Oh, kayaknya aku juga mau mengarah ke sini nih, rasa yang aku mau nih. Nah, mungkin di Dapur Tata memang ada role model itu, atau memang dari riset tadi dicoba-coba gitu? Role model itu dari riset sebetulnya. Ya, pas kita makan meal crab di tempat lain, di sebuah toko patisserie yang cukup terkenal di Jogja dan di Jakarta. Nah itu ada sebuah toko dan kita coba memang, oh jadi rasanya tuh mirip-mirip kayak gini. Oke, akhirnya kita jual kayak gitu. Terus kemudian pernah kita juga nyoba yang di pinggir-pinggir jalan atau yang lagi viral juga, sama sih kita coba, ternyata oh rasanya kurang mungkin ya. Jadi kita sudah terbiasa yang lebih enak mungkin. Akhirnya ya kita bikin yang seperti biasa lah. Iya, jadi Sobat Semanggi, kalau Sobat Semanggi juga cek di Instagramnya Dapur Tata atau di TikToknya Dapur Tata, ini sudah terbukti karena rasa mild crepes-nya dari Dapur Tata ini luar biasa enak. Ini dibuktikan dengan membludaknya antrian pelanggan Dapur Tata. Itu bahkan sebelum buka itu sudah antri dan hanya butuh waktu 1 jam untuk Dapur Tata ini sold out. Jadi mild crepes-nya ini hanya butuh waktu 1 jam. 300 pieces mild crepes ini laku dalam waktu 1 jam. Luar biasa. Ini sudah terbukti karena memang benar-benar enak gitu loh. Makanya saya jadi bertanya, saya penasaran nih, resepnya nih memang ternyata memang dari riset ya. Jadi memang sudah dicoba dulu, kayaknya kurang deh, kita mesti ini dan segala macam, sampai mendekati rasa yang tadi Pak Dibyo ceritakan ya. Mendekati atau bahkan melebihi sih. Terus variannya juga itu kreasi sendiri atau memang ya menduplikasi dari yang kemarin itu? Kalau yang duplikasi itu nggak banyak variannya, malah cuma 6 kalau nggak salah. Gitu ya? 6 atau 4 gitu. Nah kita bikin yang lain, yang lebih banyak lagi dan sesuai di lidah customer atau pelanggan. Yang mana sebetulnya kalau sama kita dengan pelanggan itu agak-agak gimana ya? Mereka nggak pernah posting sih produk kita. Tapi mesti balik. Tapi pasti balik pasti ya? Balik. Nah, jadi pas kita nyari testimoni di sosial media, jarang dilihat kalau dari pelanggan itu. Tapi pas kita bikin PO, pas kita jualan, mesti mereka balik. Gitu ya? Nah, dan ada yang bilang dari mulut ke mulut. Memang dari mulut ke mulut sih banyak kan. Ya, itu marketing paling kuat itu Pak. Iya. Dari mulut ke mulut. Mungkin kalau kita flashback ke belakang ya Pak Dibyo. Mungkin dari awal mula Pak Dibyo sudah menekuni bisnis mild crepes ini, dulunya awalnya seperti apa sih Pak sampai pada titik sekarang? Mungkin boleh diceritakan. Awalnya sih kita nggak jualan meal crab kan? Awalnya ya. Paling awal sih kita jual risol sebetulnya. Justru dari risol. Dari risol, kemudian pengen nyoba kue tart, kue ulang tahun, dari brownies. Kita bikin dan kita share di grup Facebook kalau nggak salah. Terus permintaan cukup lumayan. Akhirnya ya kita bikin kue tart dari brownies tadi, berdasarkan pesanan yang ada dari grup kuliner di Facebook ya. Lumayan rame, ya kita posting cuma sekali aja. Gitu. Kemudian yang pesan berikutnya ya dari mulut ke mulut, tadi, dari yang pernah merasakan. Terus waktu itu saya masih kerja sih, jadi nggak begitu total sama Dapur Tata. Jadi yang ngerjain istri, kadang ya gantian sebelum berangkat. Saya bikin base-nya dulu, baru istri yang hias, kemudian dikirim, baru saya berangkat kerja. Kemudian lama-kelamaan permintaan itu tidak mencukupi kalau cuma istri saya yang bikin. Udah nggak ngatasin ya? Nah, akhirnya
saya berhenti dari kerjaan saya, kita kerja berdua sama istri saya. Terus kemudian saya juga pengen kerja lagi akhirnya. Oh gitu ya. Nggak, masih stuck memang. Kondisi masih stuck, kemudian saya kerja kemungkinan 3-4 bulan kemudian saya juga akhirnya berhenti dan benar-benar total di dapur tata ini. Di sini waktu itu saya bikin yang namanya dessert box ya, istilah dessert box waktu itu. Nah, itu cukup membludak dan itu cukup menghasilkan omset yang lumayan bagi dapur tata. Terus ya itu tadi akhirnya kita jalan di situ, tetap di Kuetar, di Sol, dan dessert itu. Sampai beberapa tahun kemudian tahun 2022 baru nemu yang namanya milk crab ini, dan kita mulai jual milk crab ya sekitar 4 bulanan kita jual. 4 bulanan ini ya baru ya? Iya baru 4 bulanan. Sebelumnya memang kita riset dulu dan sambil jualan yang lain. Dan yang milk crab ini cukup signifikan penjualannya. Naiknya omsetnya cukup bagus dan peminatnya cukup bagus juga. Karena biasanya kita base customer ada di Surabaya, ya karena kita dulu tinggal dekat Surabaya, terus kebanyakan customer dari Surabaya kan. Terus kita pindah ke Sidoarjo, otomatis kita masih meraba pasar juga. Kita tetap ngirim ke Surabaya, tapi Sidoarjo juga sedikit demi sedikit. Dan karena kita jualan milk crab di pinggir jalan, itu yang bikin orang Sidoarjo kenal dapur tata akhirnya. Sampai datang ke rumah juga meskipun kita sudah nggak buka lagi di pinggir jalan. Jadi sekarang sudah fokus di rumah ya jualan? Di rumah sama online by sosmed atau WhatsApp, tinggal WhatsApp aja. Kita jualannya juga by PO, berdasarkan PO. Mungkin apakah salah satu faktor untuk yang tadi melejitnya milk crab di dapur tata ini, apakah karena memang di Sidoarjo masih jarang yang jual? Justru sebelum dapur tata jual, Sidoarjo sudah ada duluan banyak. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Cuman mungkin yang bikin dapur tata terkenal itu sebetulnya ada seorang pelanggan. Waktu itu kita masih jualan di pinggir jalan. Nah beliau ini nge-share di TikTok-nya. Dan kemudian dari FYP, di TikTok istilahnya FYP kan ya. Itu kita kemudian banyak dikenal di situ. Kita juga nggak tahu kok tiba-tiba FYP. FYP itu apa sih? Kita lihat TikTok, itu yang ratusan ribu penontonnya dalam waktu sekian jam. Ya itu yang bikin lebih dikenal lagi. Berarti kalau menurut Pak Debio sendiri ya di bisnis dessert ini, sebenarnya kalau mungkin Sobat Semanggi ada yang pengen juga usaha bisnis seperti Pak Debio lakukan sekarang, itu lebih fokus kemana sih sebenarnya? Enaknya fokus ke kualitas produk dulu atau branding dulu nih? Kalau bikin kuliner ataupun yang berhubungan dengan rasa, mending dimulai dari kualitas dulu, produknya dulu ya, kualitas produknya. Jadi kalau kita jualan brand tapi kemudian rasanya begitu-begitu aja kan ya, seperti di Surabaya beberapa tahun yang lalu kan ada viral yang di endorse sama artis-artis itu juga. Akhirnya ada suaranya lagi kan. Itu memang kualitas produk itu lebih utama sih sebetulnya. Karena memang kalau mungkin di kuliner, di dessert kayak gitu, rasa ya yang paling penting untuk rasa. Orang balik lagi. Iya. Biarpun mereka nggak testimoni pasti balik lagi. Mungkin ada tips nggak Pak? Mungkin untuk Sobat Semanggi di luar sana, bagi mereka yang pengen buka bisnis patisserie seperti ini, tipsnya seperti apa nih Pak? Biar eksis, long last seperti itu. Itu tadi pertama kan intinya niat. Nah niat itu harus dibarengi dengan usaha juga. Nah usaha pasti nggak mengkhianati hasil. Betul. Kalau kita memang benar-benar terjun total ya, dan kita benar-benar menyelami
pasti bisa berhasil sih. Tapi yang pasti ya itu tadi, kita mesti jaga kualitas produk kita. Terus kemudian kita beli bahan biasanya apa gitu, ya tetap bahannya yang dipakai yang sama atau bahkan lebih baik lagi. Soalnya kita pas kehabisan bahan, saya nggak berani kalau bikin barang atau produk yang sama dengan bahan yang lebih bawahnya. Saya nggak berani. Makanya dari itu kalau ada yang mahal nggak boleh sekalian, daripada kalau kita beli yang murahan nanti rasanya beda ya, jatuhnya di rasa yang kurang enak, pastinya nggak kembali orang-orang sebenarnya. Oke. Jadi menjaga kualitas Sobat Semanggi ini penting sekali di produk ya, kembali lagi karena berhubungan dengan rasa. Pelanggan itu pasti akan kembali kalau memang rasanya enak gitu ya. Dan satu hal lagi, inovasi sebetulnya. Inovasi ya. Kalau gitu itu aja mungkin pelanggan bisa bosan. Tapi kalau kita berinovasi, pelanggan pasti juga tertarik lagi. Oke, jadi apa nih yang baru? Wah, kayak gitu ya. Oke, mungkin juga bisa ini juga dicontohkan sama kalau kita boleh sebut merek ya, Pizza Hut. Pizza Hut itu tidak berhenti berinovasi. Sampai sekarang pun pizzanya bukan hanya pizza normal seperti itu yang bulat, tapi sudah ada yang lonjong, ada yang panjang dan sebagainya. Itu Pak ya. Jadi memang inovasi penting untuk bisa menjaga apa ya, agar pelanggan kita nggak bosan. Iya, itu ya. Jadi kayak brand besar McD atau Pizza Hut itu kan dia juga menyesuaikan lidah Indonesia juga. Betul. Jadi kalau mungkin orang ke luar negeri melihat Pizza Hut atau McD atau KFC yang lain, pasti rasanya beda dengan di Indonesia. Betul sekali, betul. Iya. Bahkan di McD sekarang ada menu rendang dan segala macam itu karena memang menyesuaikan ya lidahnya Indonesia. Dan kita juga menyesuaikan bahan yang orang-orang pingin. Iya. Produk yang orang-orang pingin. Jadi kita agak ada yang berhenti. Sebetulnya kita jualan kue tar atau yang lain-lain juga itu kita hentikan dulu sebetulnya. Demi meal crab ini. Oke. Karena sudah nggak ngatasi kalau semuanya di handle ya Pak ya. Iya kita. Oke, mungkin terakhir kalau Sobat Semanggi mungkin ada yang tertarik untuk membeli Mild Crabs-nya Dapur Tata, bisa pesan di mana Pak? Bisa pesan melalui WhatsApp di 0896 040 24844 atau di Instagram di @dapur_tata. Oke. Atau TikTok dengan nama yang sama. Oke. Dan lebih utama lagi sih di WhatsApp yang pasti dibalas. Masih fast responnya di WhatsApp ya. Atau juga bisa datang langsung Pak ya. Kalau datang langsung kemana? Datang langsung di perumahan Villa Jasmine 3, Blok L06, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Oke, jadi Sobat Semanggi kalau penasaran dengan Mild Crabs-nya Dapur Tata yang sudah terkenal enak, bisa langsung pesan di tadi sudah ada linknya ya, sudah ada nomor WhatsApp juga, silakan bisa langsung pesan di sana. Oke, hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa, success story dari seorang Pak Dibyo yang merupakan owner dari Dapur Tata. Oke, kita ketemu lagi Sobat Semanggi di sesi podcast selanjutnya. Silahkan subscribe dan komen di bawah. Sukses selalu untuk kita semua, semangat pagi!